Ketemu lagi teman-kawan. Berhubung dengan ada pertanyaan bagaimana kalau saya mau ambil data, misalnya yang dimulai dengan F, dengan H, dan dimulai oleh angka 3. Rumusnya bagaimana? Jadi di sini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Saya ambil sheet baru saja. Di sini misalnya kita ambil sini ya, query. Judulnya saya ambil dahulu saja. Jadi saya mau ambil judulnya hanya bank akun, deskripsi, serta saldo akhir. Saya kopikan di sini, Ctrl copy paste, saldo akhir. Jadi saya ambil hanya di sini ya. Atau mau diambil semua, mungkin teman-teman biar ini semua saya ambil aja semuanya. Kemudian ini saya querykan. Ini agak saya perbesar. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kalau saya query, saya ambil datanya mulai dari 2 ya, saya geser karena ini ketutup, saya ambil semuanya jika ada penambahan data. Kemudian query-nya adalah where A ya, where A kita rumusnya starts ya, starts with. Jadi misalnya saya ambil start with-nya 3, saya tutup dulu ya teman-teman ya, jadi ini biar kelihatan. Nah ini langsung datanya nampak, hanya yang dimulai dengan angka 3. Kemudian sekarang kita ganti dengan dimulai dengan huruf D. Kalau huruf D kita berikan tanda ini ya, ini D-nya D besar. Nah, dimulai dengan huruf D. Tapi tadi yang dikehendakin gabungan ya, jadi yang dikehendaki gabungan. Jadi ini misalnya dimulai dengan, sebentar saya lihat datanya apa saja, dimulai dengan misalnya huruf F dan H saja. Saya ambil F dan H, artinya di sini adalah OR A. Saya copy pastekan di sini with H. Jadi 2 ya, F H. Jadi penulisannya seperti ini. Kalau tadi disandingkan dengan angka, tentunya kita akan tambahkan di belakangnya seperti ini dengan angka 3. Jadi 3-nya ikut ya, 3-nya ikut. Nah setelah ini, jika kita mau ambil akunnya yang berawalan 5 atau mungkin akunnya berawalan 5 dan 8 misalnya ya, ini kita sandingkan. Jadi ini sudah, ini ya, ini sudah yang OR ini saya sandingkan dengan N. Ini biar kelihatan huruf besar ya, saya berikan huruf besar saja.
N tadi ada di, bentar ya, saya undo dulu. Kita lihat ya, ada di B. Jadi ini saya berikan kurung dahulu, NB start with lima misalnya ya. Ya, kalau angka nanti bisa ya teman-teman ya. Angka ini harusnya tiganya 3 ini. Selanjutnya bagaimana jika menggunakan cell reference ya. Misalnya ini saya insert di atasnya. Pilihannya dengan cell reference, misalnya saya insert, kebetulan tadi ada berapa ya? Ada 2, yang B nya ada 1. Jadi yang ini misalnya tadi dimulai F, ini H, sedangkan yang ini 5. Ini kita rubah di sini ya teman-teman ya. Untuk cell reference kita tanda petik ganda, kemudian dan. Ini kita isikan A1 ya, A1. Supaya tidak berlama-lama, ini saya copy saja. Ini ke A2. Sedangkan 3-nya belum saya tambahkan ya. Belum saya tambahkan, ini biar dulu. Sedangkan B-nya start with 5. 5 ini ada di mana? Dia tidak pakai petik tunggal ya. Dia ada di B1. Nah, ini teman-teman ya. Karena ini ada 3, saya tambahkan 1. Di sini ada di misalnya 3 ya. Ini untuk cell reference-nya saya pastekan tadi. Karena angka tanpa tanda petik ganda, ininya di A3. Dia tidak memberikan efek karena hanya tidak ada ini ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika hurufnya ini ditulis dengan huruf kecil? Nah, ini kan F-nya nggak terambil ya, tidak tertangkap ya. Nah, ini supaya dia terambil, di sini perlu kita tambahkan lower. Jadi mau lower atau sebaliknya upper juga sebenarnya nggak ada masalah ya. Kita sesuaikan, kalau dia ini lower ya, ininya lower. Jadi semuanya seandainya ini saya berikan lower A, karena ini angka, dia tidak ada lower ya. Nah, ini kalau hanya juga masih besar, jadi di sini rumusnya juga harus ditambahkan. Start with, misalnya ini ya A2, lower semua. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau yang huruf supaya aman, ya ini sebaiknya lower semua. Di sini juga lower. Ini yang ini apa huruf ya. Jadi misalnya hurufnya huruf kecil, juga itu sudah tidak ngefek ya. Saya kembalikan dia huruf besar semua. Dia tidak ada efek. Ini bisa saya rubah D ya, D kecil, dia tetap aman. Kemudian misalnya saya mau ambil
tambahkan yang belakangnya sama dengan huruf 1 misalnya ya, yang di di akun ya, akun belakangnya huruf 1 misalnya ini. Kita berikan saja sama ya, ini saya kopikan saja, saya copy NB tapi diakhiri ya ends with B2. Nah ini teman-teman ya, jadi yang yang belakangnya 1. Jadi untuk start ends with, tinggal nanti misalnya mau dikombinasi dengan deskripsi akun juga bisa ya, jadi sama saja. Nanti misalnya mau cari yang ada kata PNS atau kata pemeliharaan atau persediaan dan lain-lain, semuanya bisa diolah ya teman-teman ya. Cuman mungkin kalau untuk kata nanti pakainya content atau message. Sementara itu dulu, terima kasih.